Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirunal muslimun hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Khatib mengajak diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepadanya. Jamaah Jumat hafizakumullah. Judul khutbah kali ini adalah merubah mindset atau pola pikir terhadap musibah. Tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah. Di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, kembali dan berserah diri. Semua musibah yang menimpa kita adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun ayat 11. Penjelasan ayat ini sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dengan perintah Allah, yakni dengan kekuasaan dan kehendaknya. Selanjutnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Seseorang yang ditimpa musibah, kemudian ia tahu bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia ridha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah.
Salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kondisi tidak menyenangkan. Dan di antara kondisi tidak menyenangkan yang sering kita alami adalah tertimpa bencana, ujian, cobaan, musibah ataupun bala. Karena tidak menyenangkan, ada anggapan sebagian dari kita, jika seorang muslim terkena musibah, berarti orang tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang demikian? Belum tentu. Karena bisa saja bencana, ujian dan cobaan itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hambanya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah pun tidak akan ridha kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2320 dan Imam Ibnu Majah nomor 4021 dengan sanad yang hasan. Syekh Abdurrahman Mubarakfuri mensyarah atau menjelaskan hadis di atas di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi Syarhu Jam'i Tirmidzi. Beliau menjelaskan, sesungguhnya besarnya balasan pahala, yakni banyaknya pahala bersamaan dengan besarnya bala atau ujian yang menimpa. Maka barang siapa bala atau cobaannya lebih besar, maka balasan pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan bala atau cobaan kepada mereka dengan ujian dan bencana. Maka barang siapa ridha dengan bencana yang menimpa mereka, maka orang itu memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala yang banyak. Dan barang siapa yang murka, maksudnya tidak suka kepada bencana atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan benci serta tidak ridha dengan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatlah kita simpulkan, yang pertama, bala, ujian dan bencana adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kedua, hanya ada dua pilihan sikap terhadap bencana atau musibah, ridha, dan Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepadanya serta mendapatkan banyak pahala, atau benci, tidak suka sehingga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan azab yang pedih. Kemudian kesimpulan ketiga, besar atau kecilnya pahala yang diperoleh tergantung dari besar atau kecilnya bala, ujian atau bencana yang dihadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.